dengan nilai 88,03 diraih dari BBWS Cisangarung. Namanya Pak Heri Pramawan, STMT. Jadi kepada para peserta yang dinyatakan lulus, nanti akan diberikan sertifikat yang diterbitkan oleh BPSDM, Kementerian PUPR, dan nanti mungkin untuk aslinya ini akan dikirim ke bagian kepegawaian, tapi untuk sementara bisa di-download nanti mungkin dari panitia ya, agar di-share ya. Demikian laporan penutupan pelatihan teknik hidrologi untuk alokasi air berbasis e-learning yang dapat kami laporkan. Kami mohon maaf apabila selama penyelenggaraan pelatihan ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas partisipasi dan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sekalian. Semoga pengembangan pembelajaran pelatihan teknik hidrologi untuk alokasi air berbasis e-learning dapat ditindaklanjuti dengan baik. Demikian kepada yang terhormat kepada Bapak Sesba, Pak Insinyur Asad, kami mohon agar berkenan memberikan sambutan dan sekaligus menutup pelatihan ini secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kesan dan pesan dari peserta yang akan diwakili oleh Bapak Heri Pramawan, STMT. Kami silahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan Manusia BPSDM atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Yang terhormat Kepala Balai Uji Coba Sistem Diklat Sumber Daya dan Konstruksi atau yang mewakili. Yang terhormat seluruh narasumber, pengajar, Widya Iswara, serta semua pihak pada pelatihan ini. Tidak lupa pada teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan dari Sabang sampai Merauke pada pelatihan ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga kita masih dapat mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan teknis hidrologi untuk alokasi air berbasis e-learning ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di tengah situasi pandemik seperti ini. Suatu kehormatan bagi saya dapat mewakili rekan-rekan pecinta dari Sabang sampai Merauke untuk menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti pelatihan ini. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan selama beberapa hari ini, akhirnya kita pun menyelesaikan pelatihan yang berbasis e-learning dengan menggunakan konsep kombinasi antara video teleconference atau interaksi online melalui link Zoom Cloud Meeting, live chat pelatihan, dan WhatsApp group. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, Widya Iswara, pengajar maupun narasumber, termasuk semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama dalam merancang, menyelesaikan, serta menyukseskan semua rangkaian acara pada pelatihan ini. Kami memiliki kesan yang sangat luar biasa, karena di tengah keterbatasan jarak dan waktu, kesannya kan kita LDR-an, dan situasi pandemik seperti ini, semua pihak, baik panitia maupun Widya Iswara, dapat menjaga semangat dan energi bagi semua sebagai peserta, tetap menjaga kekhusyuan dalam menyerap ilmu serta pengalaman yang disampaikan oleh para narasumber dan pengajar. Pada pelatihan ini, kami sangat merasa terhibur, walaupun sebenarnya merasa pusing juga ketika kami mengikuti pelatihan ini. Karena walaupun pusing, kami tetap disuguhkan dan disajikan dalam penyampaian materi yang tidak monoton. Kesannya lebih fleksibel, rileks, walaupun kami tetap menjaga keseriusan. Di mana kami akhirnya belajar melalui video conference,
melalui live chat pelatihan, dan WA Group. Serta penyampaian kuis pun terkesan menarik karena menggunakan aplikasi kuisis yang terkesan bagi kami seperti bermain game. Kami pun merasa lebih ringan karena diberikan materi-materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yaitu melalui file-file berupa video, penjelasan materi atau tutorial, modul berupa PowerPoint dan PDF maupun Excel untuk penyelesaian tugas-tugas kami. Sehingga itu memudahkan kami dalam memahami materi yang disampaikan. Interaksi kami pun terasa lebih hidup dan lebih hangat ketika kami harus mengerjakan tugas secara berkelompok. Jadi sampai malam pun kita masih aktif berinteraksi melalui chattingan, sehingga secara tidak sengaja kami pun bisa mengenal rekan-rekan di Indonesia Raya ini. Bagi kami, pelatihan ini sangat bermanfaat dan sangat tepat, karena memiliki relevansi atau hubungan dengan tugas-tugas kami sehari-hari di kantor dan di lapangan. Akhirnya, selama pelatihan ini kami merasa bahagia, senang, dan puas. Sekaligus selanjutnya, kami tahu kalau Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pesan kepada Balai Diklat, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih mengembangkan model atau metode pelatihan berbasis e-learning ini yang sudah baik ini, sehingga ke depannya menjadi lebih baik dan lebih menarik, sehingga mampu mengakomodir dimensi jarak dan waktu dalam upaya peningkatan kapasitas ataupun kemampuan para pegawai Kementerian PUPR. Pesan kepada rekan-rekan sekalian, semoga kita terus dapat meningkatkan skill, kemampuan, sehingga ke depannya kita dapat meraih kesuksesan di instansi masing-masing kemudian hari. Mudah-mudahan semua ilmu dan bimbingan narasumber, pengajar, Widya Iswara di bulan Ramadan ini menjadi ladang pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Serta mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal baik bagi semua teman-teman yang mengikuti acara ini. Di minggu akhir bulan Ramadan ini, perkenankan saya mewakili rekan-rekan sekalian mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika selama pelaksanaan pelatihan ini terdapat kesalahan baik perkataan yang kami sengaja maupun tidak sengaja terucap. Sekaligus kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Demikian kesan dan pesan dari kami. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kesan dan pesan dari pengajar yang akan diwakili oleh Bapak Insinyur Agus Suprapto. Insinyur Agus Suprapto Kusmulyono, MM, PhD. Kami silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hari ini diwakili oleh Sesba, Pak Arsyad. Yang kami hormati Kapusdiklat SDA dan Konstruksi, Pak Herman Suroyo. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Uji Coba, Pak Dadang. Kepala Bagian Kepegawaian, serta seluruh rekan-rekan Widya Iswara, pengajar, dan seluruh peserta yang kami hormati dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kami bergembira dan mengucapkan selamat kepada Balai yang telah melaksanakan uji coba ini, maupun kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dengan penuh antusias dengan berbagai kendala yang ada. Baik, kesan-kesan kami terhadap pelatihan ini barangkali adalah hal yang mungkin belum mencakup yang sangat teknis nanti ya, tetapi secara umum rasanya pelatihan ini cukup efektif. Saya rasakan peserta tetap antusias, mengikuti dengan baik,
dan juga kelihatan sebetulnya siapa yang betul-betul konsentrasinya tinggi, ada yang kurang dan sebagainya. Jadi seperti suasana kelas itu sebetulnya masih bisa terasakan. Jadi ini adalah hal yang saya rasakan. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi penyelenggara. Pertama, sebetulnya dengan cara seperti ini, peluang untuk mendapat peserta lebih banyak itu sangat terbuka, karena biasanya balai itu untuk mengirim orang untuk pelatihan kadang-kadang berat, karena tugas di balai cukup banyak, sehingga dengan cara seperti ini rasanya keleluasaan itu ada sehingga pesertanya juga lebih banyak. Tetapi juga perlu ada batasan maksimal supaya tetap efektif. Yang kedua tentunya pastikan sinyal dari masing-masing peserta itu cukup kuat sehingga hal-hal teknis yang sangat urgent pada metode seperti ini tentu tidak terasa mengganggu. Kemudian kebetulan kami menyampaikan melewati hari Jumat. Pada waktu menyusun jadwal barangkali belum terpikir bahwa rentang waktu untuk sholat Jumat itu berbeda-beda, sehingga akhirnya pada saat itu kita ambil kebijakan mandiri saja dari jam 10 sampai jam 13.30 WIB, karena jam 10 itu jam di WIT sudah 12, sehingga untuk penyusunan jadwal nanti perlu disempurnakan. Kemudian ada hal teknik kecil, seperti kalau peserta masuk itu mestinya nomor urutnya ditulis sehingga mudah untuk pengajar atau widyaswara untuk mengenal masing-masing peserta, karena kalau tidak kami melihat dengan daftar hadirnya itu sulit sekali. Jadi hal-hal kecil ini saya kira perlu menjadi catatan, dan kami pesan untuk panitia tentunya dengan hasil uji coba ini bisa dituliskan SOP yang cukup sistematis, detail tapi jangan rumit gitu, sehingga narasumber harus melakukan apa jelas sekali tertulis, kemudian peserta harus melakukan apa, dan meskipun sedih tadi diumumkan ada satu peserta yang terpaksa tidak lulus, tapi sebetulnya itu adalah hal yang baik dari suatu pelatihan. Karena kalau setiap pelatihan selalu lulus, ada kecenderungan nanti peserta pelatihan kemudian menggampangkan bahwa toh pasti lulus. Ternyata tidak, dan ternyata ada yang tidak lulus. Saya tidak tahu karena masalah apa. Dan selamat kepada para peserta yang mendapatkan nilai yang terbaik, karena selama mata pelatihan yang saya sampaikan, beberapa orang itu memang saya kira linear dengan apa yang saya perhatikan selama mengikuti mata pelatihan saya. Jadi saya kira objektivitas di dalam tata cara pelatihan ini saya kira masih cukup dapat dijaga. Baik, saya kira saya tidak akan berbicara banyak lagi. Mungkin sebetulnya nanti para narasumber yang memberikan materi yang teknis, mungkin kalau ada masukan-masukan teknis yang lebih detail, karena mungkin ada kesulitan yang lebih daripada saya yang memberikan substansi yang tidak heavy teknis. Jadi saya kira nanti mudah-mudahan ada waktu bisa disampaikan ke penyelenggara untuk penyempurnaan pelatihan ini. Saya kira sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruhnya, baik peserta, penyelenggara, dan juga kepada para pimpinan di BPSDM yang telah berhasil menyelenggarakan ini dengan baik dan relatif saya kira tujuannya masih bisa dicapai. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri nanti menjelang 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi BPSDM Kementerian PUPR. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Herman Suroyo MT, kami silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, di sini sudah hadir Pak Sesba mewakili Pak Kaba, kemudian para narasumber atau pengajar ada Prof. Waluyo, kemudian Pak Agus, kemudian Pak Jaipi, dan ada beberapa bapak-bapak yang lain, para pejabat administrator, Kepala Balai Uji Coba Sistem Pelatihan SDA dan Konstruksi, dan yang kami banggakan para peserta pelatihan yang masih semangat, aktif, walaupun ini di hari-hari terakhir libur sebelum Lebaran. Namun kalau di rumah WFH terasa tidak libur. Baik Bapak-Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya, terutama nikmat sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan semua kelihatannya masih segar-segar. Dan ini juga bulan Ramadan, kami sekaligus mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankan, dan semoga menjadi pahala tambahan bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa pelatihan menggunakan video conference ini merupakan kebijakan dari pimpinan Pak Kaba dan juga instruksi Pak Menteri, bahwa masa COVID-19 maupun PSBB tidak mengurangi atau menyurutkan kegiatan-kegiatan yang ada, terutama pelatihan-pelatihan yang ada di SD maupun di balai-balai. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus dan para peserta yang mewakili, cukup memuaskan walaupun masih ada catatan yang menjadi PR kami dan balai untuk memperbaiki yang lebih baik lagi. Memang ini transformasi dari yang harusnya klasikal menjadi e-learning murni. Yang pernah kita rintis, yang sudah kita lakukan, baru sampai ke blended learning. Masih ada tatap muka di ujung pertemuan biasanya untuk evaluasi maupun seminar. Namun dengan video conference ini betul-betul kita seluruhnya e-learning, jadi jarak jauh semua. Nah, dengan modifikasi yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa hal yang kita kemas, karena belajar dari pelatihan yang sudah dilaksanakan, para peserta mengalami kejenuhan. Kalau setiap hari harus berhadapan dengan laptop, menghadapi monitor. Sehingga tadi disampaikan ada live chat, kemudian ada video game, dan sebagainya. Nah, ini Pak Sesba mungkin yang bisa menjadi formula, kebetulan di Balai Uji Coba Pak Dadang nih sekaligus nanti bisa dipakai untuk balai-balai wilayah yang lain untuk menggunakan modifikasi. Karena pesan Pak Kaba bahwa walaupun nanti COVID menurun, tapi pelatihan-pelatihan menggunakan conference seperti ini juga akan tetap dilanjutkan. Walaupun klasikal juga tetap ada, mungkin pelatihan-pelatihan tertentu yang memang harus melalui tatap muka. Karena sangat efisien, efektif. Dan tadi Pak Agus juga menyampaikan dari peserta juga rata-rata di atas standar. Kalau kita normal 30 orang itu rata-rata lebih banyak. Inilah yang menjadi referensi kami sebagai penyelenggara untuk ke depan agar lebih baik dan selalu mengupdate, mengevaluasi, baik itu masukan dari peserta maupun para pengajar, narasumber, sehingga ke depannya akan menjadi garda terdepan, terutama untuk meningkatkan kompetensi para peserta yang berada di ujung tombak proyek atau di pekerjaan masing-masing, utamanya dalam bidang sumber daya air. Demikian Pak Sesba mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Dan saya ucapkan selamat pada peserta yang telah berhasil, yang belum mungkin suatu saat bisa mengikuti pelatihan di lain waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
Berikut kita ikuti sambutan dan arahan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, dilanjutkan dengan penutupan pelatihan secara resmi yang akan diwakili oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur KM Arsyad MSc, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kapusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi Pak Herman Suroyo, Kepala Balai Uji Coba Sistem Diklat Pak Dadang Karmen, para pengajar dan pengamat, saya lihat ada Pak Agus Suprapto, Pak Waluyo, Pak Yosi, Pak Cepi, dan tentunya yang kami hormati seluruh peserta pelatihan hidrologi untuk alokasi air. Tentu bersyukur kita karena Allah SWT, karena Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun kita sangat mengetahui dan sangat paham bahwa saat ini seluruh dunia sedang mengalami suatu pandemi terhadap COVID-19. Bapak Ibu sekalian, tentu juga kita bersyukur bahwa pelatihan yang sudah diikuti Bapak Ibu sekalian ini sudah diselesaikan dan sebentar lagi secara resmi akan kita tutup. Bapak Ibu sekalian, upaya-upaya pelatihan yang dilakukan secara online ini adalah dalam rangka BPSDM menindaklanjuti tugas fungsinya selaku unit organisasi yang melakukan pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang kami lakukan tidak hanya pelatihan-pelatihan, tapi juga assessment. Kita juga melakukan assessment online kepada para penjabat nasional, administrator, dan lain-lain. Sehingga harapan kami memang gerakan ini adalah gerakan masif dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. PUPR punya sekitar 22.000 lebih PNS yang kalau kita jadwalkan satu-satu maka ini akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Di samping kita mencoba menggeser suatu paradigma pembelajaran, bahwa pembelajaran itu sifatnya memang terus-menerus, Pak. Kami akan coba geser mindset teman-teman PUPR menjadi proses pembelajaran yang terus-menerus. Kalau sekarang kita masih lihat proses belajar itu adalah bagian dari penugasan. Dan itu terjadwal. Misalnya pelatihan gitu ya, kemudian seminar, bimbingan teknis, selalu mengikuti jadwal. Tapi paradigma dunia saat ini dalam pembelajaran adalah bagaimana learning continuous, belajar secara terus-menerus, dan self-learning gitu ya, belajar secara mandiri. Untuk itulah BPSDM dalam salah satu strateginya mencoba melakukan pelatihan-pelatihan berbasis online. Jadi tidak hanya dikarenakan pandemi saja, tapi memang sudah menjadi suatu kebijakan dari BPSDM supaya kita bisa mengajak para ASN PUPR berubah menjadi pola belajar yang self-learning gitu ya. Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu sekalian dibimbing oleh para pengajar di dalam pelatihan ini, tapi saya yakin kemauan yang kuat adalah kunci dasar daripada lulusnya Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Kalau tidak punya kemampuan dan kemauan, saya yakin tidak akan berhasil, Pak. Apalagi dengan sistem online gitu ya, di mana ini sangat memungkinkan pada saat tes ada bantuan gitu ya, dan sebagainya. Pada saat pembelajaran kita bisa bikin hilangkan gambar dan sebagainya. Tapi itu tadi, Pak. Kita ingin PUPR mempunyai semangat yang kuat dalam belajar gitu ya. Makanya kita sajikan juga pelatihan-pelatihan berbasis online. Di samping itu ini adalah upaya kita agar kita bisa adaptif terhadap pengetahuan dan informasi gitu ya. Bagaimana saat ini misalnya ke-35 peserta, walaupun tadi 1 dinyatakan tidak lulus, tapi saya yakin 34 ini tidak gaptek gitu ya. Karena kalau gaptek nggak mungkin ikut pelatihan ini. Nah, kalau semua ASN kita sudah terbiasa dengan teknologi, saya yakin budaya belajar ini akan menjadi semakin baik. Masih banyak pelatihan-pelatihan BPSDM yang memang sudah kita create berbasisnya e-learning, tapi ke depan juga ada beberapa pelatihan masih harus dilakukan secara klasikal. Yang tentu ini pelatihan yang muaranya adalah keterampilan karena harus dilakukan
latihan secara langsung oleh pengajar maupun instruktur, sehingga ini masih butuh pelatihan-pelatihan yang sifatnya klasikal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga mengingatkan bahwa BPSDM sudah mempunyai suatu knowledge management system gitu ya. Kita punya yang kita sebut Simantu, Pak. Sistem Manajemen Pengetahuan. Bapak Ibu sekalian bisa akses di simantu.pu.go.id, Pak. Jadi di dalam portal Learning Management System yang dipunya BPSDM sudah tercover gitu ya. Semua ilmu-ilmu, baik ilmu sumber daya air, bina marga, cipta karya, perumahan, sampai dengan unit-unit pendukung itu sudah kita masukkan di dalam portal tersebut. Sehingga sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti informasi-informasi yang kami sampaikan di website atau portal kami simantu.pu.go.id. Sekali lagi harapan BPSDM agar kita bisa belajar secara mandiri Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti akan ada pelajaran yang secara berkelompok seperti yang sekarang, di mana tidak hanya knowledge yang kita tingkatkan, tapi juga skill dan attitude juga kita tingkatkan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, peserta yang berbahagia, kami mengucapkan selamat atas telah diselesaikannya pelatihan ini, dan tentu tadi disampaikan beberapa saran menjadi catatan bagi kami, BPSDM, dalam rangka menyempurnakan pelatihan-pelatihan yang kami lakukan secara terus-menerus. Kami ingin memang pelatihan ini adalah untuk kita semua, bukan berbasis untuk BPSDM saja. Sehingga masukan dari Bapak Ibu sekalian, baik peserta, pengajar, pengamat, ini akan kami gunakan sebagai bekal kami lebih meningkatkan cara-cara kami dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia. Dan juga yang kedua, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan insya Allah hari Minggu nanti kita akan merayakan hari kemenangan, hari Lebaran kita, 1441 Hijriah, dan hari ini merupakan hari terakhir kita bekerja di kantor, gitu. Bagi yang bekerja di kantor, tentu kita harus ingat bahwa ada surat edaran dari Ibu Sekjen, tanggal 26 kita harus kembali bekerja. Gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi tanggal 26 kita kembali bekerja, dan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu peroleh di pelatihan ini bisa diimplementasikan. Gitu. Karena kita tidak akan bisa berbuat baik apabila ilmu belum kita dapatkan. Nah, ini ilmu sudah didapatkan, jadi saatnya Bapak Ibu sekalian untuk berbuat baik. Kepada peserta yang memperoleh nilai terbaik, kami ucapkan selamat, dan tentunya berharap Bapak Ibu sekalian bisa melakukan implementasinya. Sekali lagi, ilmu itu jangan disimpan saja, tapi seyogianya harus ditularkan kepada teman-teman yang belum berkesempatan mengikuti diklat ini. Kepada panitia, khususnya dari tim Balai Uji Coba Sistem Diklat Sumber Daya Air dan Konstruksi, Pak Kabalai dan tim, kami juga berikan apresiasi sudah menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Mudah-mudahan pelatihan-pelatihan ke depan akan kita buat lebih baik lagi daripada yang kita lakukan hari ini. Kerjasama yang baik juga dengan pengajar dan pengamat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan Bapak Ibu sekalian bisa lagi bersama-sama BPSDM dalam membangun sumber daya manusia PUPR. Demikian kami sampaikan, sekaligus mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bapak Insinyur Sugiartanto MT, dan secara resmi kami nyatakan pelatihan teknis hidrologi untuk alokasi air berbasis e-learning yang dilakukan tanggal 11 sampai 20 Mei secara resmi kami nyatakan ditutup. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon untuk mendengarkan, dan bagi hadirin yang berada di studio dimohon untuk berdiri.
sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk mengakhiri acara penutupan ini, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dwi Romadoni, FGSD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pemurah dan Pengasih, sesuai dengan agama serta kepercayaan kita masing-masing. Dan perkenankan kami membacakan doa menurut syariat agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan kerendahan hati kami semua mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkau Maha Pencipta alam semesta ini, Engkau jualah yang mengatur, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Padamu kami berserah diri dan beriman, dan padamu kami bertawakal. Kehadirat-Mu semua akan kembali. Atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan pelatihan teknis hidrologi untuk alokasi air berbasis e-learning. Dan alhamdulillah kegiatan ini telah ditutup dengan resmi pada hari ini. Semoga hasilnya bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Ya Allah, muliakanlah kami dengan takwa, kuatkanlah kami dengan ilmu, dan berilah kami dengan terpenuhi segala kebutuhan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala-galanya. Ya Allah, bukakanlah hati kami yang selalu sejuk mengingat-Mu, sehingga apapun yang kami lihat di dunia ini membuat kami semakin yakin akan keagungan dan kebesaran-Mu. Jadikanlah lisan kami lisan yang selalu basah mensyukuri nikmat pemberian-Mu, dan bukakanlah pendengaran kami ini yang selalu rindu mendengar tuntunan-Mu. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami ini. Rabbana, dolamna, anfusana, wa ilam takfir lana, wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Rabbana, atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa bersama, selesai pula seluruh rangkaian acara penutupan pelatihan hari ini. Kami atas nama panitia menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Dan acara kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada para pejabat dan Pak Kepala Bala didampingi para pejabat lainnya berkenan untuk meninggalkan studio ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang sudah selesai Pak ya? Sudah Pak, terima kasih Pak Ses. Saya izin live Terima kasih ya. banyak Pak. Ya, Pak Nizar, Pak Ya. Darsono, Masalah kesibukan Pak. Pak Jajat kayak orang puasa ya. Bu Titin, yuk semua ya. Yang Aidin Bapak izin, maaf lahir batin. Mirip puasa ini. Mereka ada yang sampaikan ke Pak? Itu arah Visiana. Ini jadi agak setengah. Tadi
lanjuti. Ada yang disampaikan? Pengajar. Sebentar Bapak Ibu peserta, ada pengumuman terkait sertifikat